Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sahih mafrad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan tadarus dan tadabbur Al-Quran kita yang pada malam hari ini sampai di surat 17, ayatnya 101 sampai 105. 101 sampai 105. Jadi insya Allah kita tinggal satu kali pertemuan lagi surat ini selesai, yaitu insya Allah hari Rabu lusa. Karena surat Al-Isra ini adalah jumlah ayatnya 111 ayat. Dan nanti insya Allah di akhir pertemuan kita sebelum tanya jawab, kita akan tahlilan singkat untuk putra dari jemaah kita. Jemaah kita di sini ada yang aktif sekali, yaitu Ibu Mita Pawaka. Putranya meninggal dunia hari Sabtu yang lalu, yang kita juga doakan minggu lalu. Kita doakan, dan hari Sabtu kemarin berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu sore dan telah dimakamkan di pekuburan keluarganya pada hari Ahad kemarin, hari Minggu kemarin. Untuk itu sebagai ucapan turut berduka cita kita, bela sungkawa kita kepada almarhum dan keluarga besarnya Ibu Mita, kita nanti tahlilan singkat di akhir pertemuan kita. Kita minta dengan segala hormat kepada jemaah sekalian untuk ikut semua tahlilan, untuk mendoakan almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mewakili seluruh jemaah juga kepada melalui majelis ini, kami menyampaikan turut duka cita bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Mita dan keluarga besarnya. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk memulai membaca surat 17 ayat 101 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات Fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون Inni la'azunnuka ya Musa mas'ura. إني لأظنك يا موسى مسحورا Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض Basaira wa inni la'azunnuka ya Fir'aun mathbura. بصائر
لأجدن يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرائضهم. Terima kasih banyak teman sekalian telah ikut membaca Al-Quran. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita nilai dari apa yang kita baca tadi. Karena seperti yang terjadi pada salah seorang putra dari jemaah kita semuanya akan menyusul, kita akan kembali kepadanya. Kita semuanya dari Allah dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya lagi. Kita lanjutkan surat 17, surat Al-Isra, perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah. Karenanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayat adalah 111 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai 105. Jadi kita tinggal 6 ayat lagi. Insya Allah pada hari Rabu lusa kita akan selesaikan sampai 111 ini. Dan berarti insya Allah hari Jumat nanti kita akan dapatkan surat baru, yaitu surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Kita ulangi dari ayat yang ke-100. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Katakanlah Muhammad, law antum seandainya kalian semuanya tamlikuna memiliki khazaina rahmati rabbi, memiliki khazanah perbendaraan daripada rahmat Tuhanku, izan maka dengan demikian la amsaktum, niscaya kalian akan menahan rezeki atau rahmat tersebut. Kalian akan menahan khazanah atau perbendaraan Tuhan tersebut. Khasyata al-infaq, takut
menginfakkan di jalan Allah atau membelanjakannya. Wa kanal insanu qatura, karena manusia itu adalah pada umumnya adalah kikir. Qatura itu kikir. Karena manusia kikir, maka agama datang untuk melepaskan dirinya dari kekikiran itu. Karena kikir artinya jiwa seseorang itu terikat dengan materi, terikat dengan dunia sehingga takut untuk berpisah dengannya. Takut berpisah dengannya. Padahal faktanya cepat atau lambat kita akan berpisah dengannya. Maka agama datang untuk membebaskan manusia dari qatura ini. Ayat 101 ini berbicara tentang bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ada 9 mukjizat. Jadi ingat angka 9 di depan kita berbicara tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa, Nabi Musa, tis'a 9 ayatin bayinat. Kata-kata ayatin bayinat ini adalah disebut juga dengan mujizat. Ingat dalam Al-Quran itu yang disebut dengan mujizat tidak pernah disebut mujizat. Ada kata ijazah tetapi bukan kaitannya dengan mujizat. Jadi dalam Al-Quran seperti misalnya Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung, ataukah misalnya Nabi Ibrahim tidak terbakar api dan berbagai macam, itu tidak disebut mujizat, tapi disebut dengan ayat. Ayat artinya mujizat, tanda kebesaran Allah, tanda atau ayat di mana sesuatu itu tidak bisa dibuat oleh orang lain. Contohnya misalnya alam semesta disebut dengan ayat juga, karena tidak ada manusia manapun yang bisa menciptakan alam semesta. Manusia bisa mempelajari hukum-hukum alam semesta, tapi penguasaannya terhadap hukum alam semesta tidak lantas membuatnya bisa menciptakan alam semesta yang lain. Manusia tidak akan sanggup. Jadi makanya yang berkaitan dengan itu Allah menggunakan kata ayat. Contohnya dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang, itulah ayatin, ada tanda, ada mujizat bagi orang-orang yang berpikir ulul albab. Kenapa disudahkan pada penciptaan langit dan bumi? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ataukah pada pergantian malam dan siang? Karena tidak ada yang bisa menciptakan tadi langit dan bumi. Tidak ada juga yang bisa mengintervensi pertukaran malam dan siang. Karena asumsinya kalau bisa mengintervensi pertukaran malam dan siang, berarti bisa mempengaruhi gerak bumi. Saya tiba-tiba bumi diputar dari utara ke selatan, atau tiba-tiba bumi diputar terbalik dari barat ke timur. Nah, itu tidak mungkin manusia. Maka dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pada perputaran silih berganti siang dan malam, itu manusia tidak akan sanggup. Karena itu adalah ayat, itu adalah mujizat. Nah, itu adalah mujizat di alam semesta. Lalu kemudian ada juga ayat yang diberikan kepada nabi-nabi yang juga disebut dengan mujizat karena tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Hanya diberikan kepada nabi itu. Bahkan itu juga bukan nabi yang membuatnya, tapi semuanya perbuatan Allah melalui nabi tersebut. Nah, untuk Nabi Musa ini banyak sekali mujizatnya, ada 9. Jadi walaqad atayna, sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa tis'a ayatin bayyinatin, 9 mujizat yang terang, yang jelas. Yang mana 9 itu di sini sebutkan catatannya di sini. Misalnya tongkat, tangan, tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular. Kemudian tangan kalau dimasukkan ke saku keluar jadi cahaya. Belalang, kutu, katak, darah, topan itu ada. Laut terbelah, Gunung Sinai. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini catatan dari Kementerian Agama. Kalau kita lihat Gunung Sinai sebetulnya ya hampir bisa dikatakan tidak ada mujizat di sana. Harusnya di sini tambahkan satu adalah
Ini kan tongkat menjadi ular. Yang kedua tongkat membelah lautan. Yang ketiga tongkat mengeluarkan air dari gunung. Itu adalah tongkat. Jadi ada berapa tongkat ini? Jadi dengan demikian harusnya bukan Gunung Sinai di sini. Atau kita ganti tongkat saja, kemudian tongkat jadi apa namanya membelah lautan, kemudian mengeluarkan air dan juga bisa mendatangkan Nabi Musa mendatangkan makanan dari langit namanya al-manna wassalwa. Jadi al-manna wassalwa. Itu. Jadi kami berikan kepadanya 9 ayat bayinatin yang jelas. Artinya kalau tidak percaya dengan ayat ini kata Allah ya fas'al Bani Israel. Maka tanyalah kepada Bani Israel. Izja'ahum ketika datang kepada mereka. Kenapa Allah menyuruh tanya Bani Israel? Karena Bani Israel mengakui bahwa mujizat ini ada. Jadi apa yang kita terima dari Al-Quran tentang Nabi Musa sama dengan yang Bani Israel terima. Artinya bahwa kesamaan antara Taurat dan Al-Quran itu banyak sekali. Bahkan seandainya Taurat itu belum pernah dirubah atau ditahrif, maka otomatis semua isi Taurat sama dengan isi Al-Quran. Cuma ada perubahan-perubahan di mereka, ada tahrif namanya. Maka kemudian ada perbedaan. Tapi pada umumnya sama, ceritanya sama, termasuk tentang Nabi Musa ini. Tis'a ayatin bayinatin, fas'al Bani Israel. Izja'ahum, ketika datang kepada mereka. Ya, faqala lahu Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun berkata kepada mereka. Jadi ketika datang kepada mereka Fir'aun, lalu kemudian berkata kepadanya Fir'aun, Inni la'azunnuka ya Musa masura. Jadi ini kata-kata Fir'aun. Jadi Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, ini kan Fir'aun datang kepadanya Nabi Musa. Kita sudah terangkan bagaimana Nabi Musa berkata-kata kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, lemah lembut. Nah, sekarang Fir'aun berkata kepada Nabi Musa. Faqala lahu Fir'aun. Jadi Fir'aun berkata kepada Nabi Musa. Lahunya di sini kepada Nabi Musa. Ini sungguhnya aku, kata Fir'aun, la azunnuka meyakini ya Musa, wahai Musa, Masura kamu itu terkena sihir. Jadi Masura itu terkena sihir, tersihir. Ya, jadi kamu Musa terkena sihir. Jadi pada saat orang-orang Quraisy di Mekah menyebut Nabi Muhammad sebagai tukang sihir atau terkena sihir, itu sama dengan yang Fir'aun lakukan kepada Nabi Musa. Bahkan boleh dikata itu adalah ungkapan yang sama dari semua musuh-musuh Allah kepada para Nabi dan Rasul Allah. Jadi bukan hanya kepada Nabi Musa, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada para Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Karena keengganan mereka untuk menerima ajaran yang benar, yang tidak bisa ditolak dengan akal sehat. Nah, karena tidak bisa ditolak dengan akal sehat, dengan argumentasi rasional, maka kemudian mereka membuat alasan yang tidak bisa dibuktikan. Dan kita tahu bahwa alasan yang tidak bisa dibuktikan bisa diterima oleh masyarakat banyak kalau yang mengatakan itu penguasa. Karena penguasa identik dengan daya paksa. Di penguasa itu identik dengan daya paksa, memiliki daya paksa. Itu sebabnya dikatakan bahwa sejarah itu dibuat oleh para pemenang. Karena pemenang itu bisa memaksakan versinya kepada masyarakat banyak. Nah, maka disinilah Fir'aun mengatakan kepada Musa, wahai Musa, saya yakin, saya menyangka kamu itu adalah Masura, terkena sihir. Jadi bagi Nabi Musa, bagi Fir'aun, dengan menggunakan kata-kata ini, dan diedarkan ke seluruh masyarakat Mesir, kalau ibarat sekarang, menjadi headline, menjadi apa? Menjadi topik pembahasan di semua media sosial dan berita-berita, maka kemudian orang akhirnya percaya. Karena yang namanya kebohongan atau kedustaan atau hoax, kalau diulang-ulangi semakin banyak orang percaya. Karena orang-orang merasa terinjeksi ke dalam pikirannya, ke dalam kesadarannya pendapat itu. Jadi maka kemudian mereka menerimanya. Nah, sehingga kemudian banyak juga yang percaya bahwa memang Musa itu adalah tukang sihir. Walaupun tidak pernah sama sekali berjumpa dengan Nabi Musa, apalagi membuktikan tentang Nabi Musa itu tukang sihir atau tidak.
Nah, lalu apa dasar kepercayaannya? Kepercayaannya kepada penguasanya, yaitu rajanya, yaitu Fir'aun. Karena Fir'aun mengatakan, maka kemudian mereka semuanya ikut. Kita tahu bahwa pada zaman dahulunya tidak dahulu amat. Baru kira-kira 100-200 tahun yang lalu, ketika negara-negara belum mengenal istilah republik, istilah pemilihan anggota dewan, pemilihan anggota parlemen, itu pada saat itu semua berbentuk kerajaan monarki absolut. Dan dalam kerajaan monarki absolut, kalau rajanya menerima suatu ajaran, maka seluruh rakyatnya menerimanya. Jadi kalau rajanya menerima ajaran, maka rakyatnya menerimanya. Itulah menyebabkan kenapa penyebaran Islam begitu cepat terjadi di wilayah Asia Tenggara, terutama daerah Asia Tenggara bagian selatan seperti Malaysia, Thailand bagian selatan, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, kemudian Singapura. Apa sebabnya? Karena di situ dulu raja-rajanya yang Islam, masuk Islam. Karena rajanya masuk Islam, rakyatnya tentu ikut masuk Islam. Nah, sejak dari dulu sistem monarki seperti itu. Kenapa? Karena raja itu dianggap sebagai hukum. Raja itu identik dengan daya paksa, bisa memaksa rakyatnya. Nah, begitulah sehingga kemudian Fir'aun membuat tafsir tersendiri terhadap Musa. Membuat persepsi tersendiri terhadap Musa. Yang dia tahu persepsi itu salah, tapi kalau digaungkan, digemakan oleh raja, maka rakyat akan menerimanya, sehingga Nabi Musa itu terpojok, Nabi Musa terisolasi, karena tiba-tiba mayoritas orang berpendapat bahwa Musa itu bukan Nabi, tetapi tukang sihir, atau orang yang kena sihir. Lazunnuka ya Musa maskuro. Saya yakin, wahai Musa, kamu adalah orang yang terkena sihir. Inilah yang terjadi pada saat itu. Sehingga yang ikut kepada Nabi Musa hanyalah orang Bani Israel, itu pun juga karena terpaksa. Kenapa? Karena ya tidak ada cara lain untuk membebaskan dirinya dari perbudakan di Mesir kecuali ikut Musa. Makanya kita lihat mayoritas Bani Israel juga ikut pada Nabi Musa bukan karena ajaran, tetapi karena alasan pragmatis. Karena Nabi Musa menyelamatkan mereka dari cengkeraman, penindasan, imperialisme Fir'aun. Dan terbukti dalam perjalanannya nanti kembali ke Baitul Maqdis, di tengah perjalanan mereka berkali-kali tidak mengikuti apa kata Nabi Musa. Berkali-kali bahkan mereka membangkang, bahkan pernah meminta Nabi Musa membuatkan patung kepada mereka. Dan puncaknya ketika mereka sudah sampai di gerbang Baitul Maqdis, maka kemudian Nabi Musa minta mereka masuk, tapi tidak ada yang mau masuk. Bahkan maunya mereka diusir semua penduduk Baitul Maqdis atau Yerusalem sekitarnya, baru kemudian mereka mau masuk. Nah, hebatnya lagi, mereka juga tidak ingin berperang, mereka hanya menyuruh Musa dan Harun pergi memerangi mereka. Nah, seperti itu. Jadi artinya, keberimanan Bani Israel terhadap Nabi Musa bukan sebetulnya alasan agama, bukan kebenaran, tapi pragmatis, alasan pragmatis. Nah, jemaah sekalian, dalam era seperti sekarang, banyak sekali orang sebetulnya beragama itu alasannya pragmatis. Alasan sosial, alasan politik, alasan kultural. Jarang yang beragama berdasarkan alasan substansial. Ya, kenapa? Karena itu tadi, begitu raja masuk, maka kemudian seluruh rakyat masuk Islam, sehingga kemudian kultur sosial menjadi semacam mengikat. Coba kita lihat ayat-ayat berikut ini. Sini surat Al-Araf, surat yang ke-7 ayat 133. Allah berfirman, "Farsalna alaihim tufan." Ini taufan. Jadi kami kirim kepada mereka taufan. Taufan itu bahasa kita, tofan, bahasa Arab tufan. Ya, mungkin ini yang disebut dengan sekarang siklon atau mansun atau apa ya, bahasa lain lagi, tornado semacam itulah. Nah, jadi farsalna alaihim tufan wal jarada, belalang, wal kumala, kutu, wad dafadi, katak, wad dama, darah. Jadi di sini aja sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya sudah 5. Sudah 5 mujizat. Karena ini disebut ayatin. Semuanya adalah ayat. Jadi artinya
Allah mengirim kepada bangsa Mesir, yaitu Tofan, yang menghancurkan semua banyak properti mereka, bahkan menghancurkan pertanian mereka. Setelah itu datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kau bisa berdoa untuk menghentikan Tofan ini, kami akan melepaskan Bani Israel bersama kamu. Nabi Musa minta kepada Allah menghentikan, berhenti, ujung-ujungnya mereka tidak melakukan janjinya. Harinya berikutnya dikasih lagi, hama belalang, memakan gandum dan makanan mereka, buah-buahan mereka. Akhirnya kemudian mereka datang lagi kepada Nabi Musa dengan janji yang sama. Tapi begitu Nabi Musa minta supaya belalang dihilangkan, sama saja. Mereka mengingkari janjinya. Begitulah juga dengan kutu, begitulah juga dengan katak, begitu juga dengan air, semuanya jadi merah darah. Semuanya ini adalah ayatin mufassalat, ayat-ayat yang jelas, ya, ayat-ayat yang jelas. Tetapi apa yang terjadi dengan ayat-ayat ini, mujizat-mujizat ini? Fastakbaru, mereka justru istikbar, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka menjadi kaum yang mujrim, justru melakukan kejahatan. Karenanya dosa kejahatan dengan akan membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi fastakbaru. Jadi kan jelas bahagia, tolak ukur istikbar tidaknya kita adalah pada ayat-ayat. Baik ayat dalam bentuk kitab suci seperti Al-Quran, ataupun ayat dalam pengertian mujizat, karena sama saja. Nanti kita akan kutipkan hadis di mana Nabi Muhammad kita mengatakan bahwa saya diberikan mujizat, termasuk misalnya bulan terbelah. Tapi mujizat terbesar yang Allah berikan kepada saya adalah kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, apakah kita istighfar atau tidak? Ya patokannya, referensinya Al-Quran. Kalau kita bersikap ignore terhadap Al-Quran, bersikap apatis terhadap Al-Quran, ya berarti kita sebetulnya tanpa sadar istighfar kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ayatin mufassalatin. Surat Yunus. Surat 10 ayat 90. Allah berfirman, wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Lalu kami menyeberangkan Bani Israel melalui lautan. Yaitu setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, lalu laut ini terbelah. Maka menyeberanglah Bani Israel, selamat sampai di sebelah. Lalu kemudian fatba'ahum Fir'aunu wa junuduh. Lalu kemudian Fir'aun mengikuti mereka, mengikuti Nabi Musa dan Bani Israel bersama dengan tentaranya, Fir'aun dan tentaranya, dalam keadaan bagian wa'adwan, dalam keadaan marah, dan marah maksudnya pengen menghancurkan wa'adwan dan penuh permusuhan. Jadi hatinya dipenuhi dengan amarah dan permusuhan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita punya jiwa dipenuhi juga dengan amarah dan permusuhan, ya berarti kita telah kejangkitan penyakit Fir'aun. Karena Fir'aun itu mengejar Nabi Musa bagian wa'adwan, dengan penuh amarah dan permusuhan. Hatta idza adrakahul gharqu, sampai ketika Fir'aun ini kemudian hampir tenggelam. Adraka itu sudah hampir, al-gharqu tenggelam, artinya air sudah hampir menenggelamkannya, kita begitu. Kita mulai dari sini. Sudah hampir tenggelam atau air sudah hampir menenggelamkannya. Lalu kemudian Fir'aun berkata, amantu, aku sekarang telah beriman, annahu, bahwa la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila. Dia mengatakan, saya sekarang sudah beriman bahwa tidak ada ilah, la ilaha, tidak ada ilah, illa kecuali alladzi, yang amanat diimani bihi dengannya oleh Bani Israel. Dan karenanya wa ana minal muslim, saya sekarang sudah berserah diri. Tapi apakah diterima ini? Enggak, karena sudah hampir ini. Jadi kalau misalnya nafas atau kenyawa sudah sampai di kerongkongan, ya kita tidak diterima taubatnya lagi, seperti mana Fir'aun dan tentaranya di sini. Tidak diterima lagi taubatnya, imannya, karena sudah hampir tenggelam, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Baru dia berkata, amanat bihi, dia katakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Jadi tidak diterima. Nanti Allah mengatakan di sini, al-ana, sekarang
Sekarang kamu baru mau beriman setelah mau mati, setelah mau tenggelam. Wa qad asaita qabl, sementara sebelumnya pekerjaan kamu hanya durhaka, menentang ayat-ayatku, ayat-ayat Allah. Wa kunta minal mufsirin, dan kamu terus-terus melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Jadi merusak di muka bumi. Jadi apa yang dilakukan merusak di muka bumi? Ya merusak lingkungan hidupnya pada saat itu. Ayat 102. Qala, lalu kemudian Nabi Musa berkata, laqad alimta, sungguh engkau mengetahui, maksudnya taknya kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, engkau pasti tahu. Ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, bahwa tidak ada yang menurunkan semua itu kecuali Rabbus samawati wal ard. Jadi yang mendatangkan mujizat-mujizat itu bukan saya. Jadi yang mendatangkan tadi 9 mujizat itu bukan saya, kata Nabi Musa. Tetapi semuanya itu adalah anzala haula yang 9 itu, tidak ada yang menurunkan semua mujizat-mujizat itu illa kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali Tuhan langit dan bumi. Jadi kecuali Tuhan langit dan bumi. Jadi Nabi Musa pun mengatakan itu bukan dari saya. Jadi mujizat itu tidak ada hubungannya dengan nabinya sebetulnya. Mujizat itu murni dari Allah melalui nabinya untuk membuktikan kepada manusia bahwa nabi yang datang memproklamasikan dirinya itu adalah nabi beneran, utusan Allah beneran. Benar-benar utusan Allah. Jadi bukanlah kebohongan, bukanlah pengakuan. Bukan hanya sekedar mengaku bahwa aku adalah nabi atau rasul Allah, tapi memang adalah utusan Allah, buktinya di backup dengan mujizat. Dan setiap mujizat itu beda-beda dan tidak bisa dibuat oleh manusia manapun juga. Jadi mujizat itu beda-beda, tidak ada yang sama. Misalnya ada yang kejadiannya sama tetapi beda mujizatnya. Contohnya sama-sama tenggelam di laut. Kaumnya Nabi Nuh kan tenggelam di laut, tapi kan penyebabnya bukan karena airnya rapat seperti pada Nabi Musa, tapi karena air bah yang naik dari laut dan dari daratan, dari dalam perut bumi, lalu kemudian mengisi permukaan bumi sampai kemudian menenggelamkan gunung-gunung. Nah itu tenggelam di laut, tapi beda kasusnya. Sedangkan pada zaman Nabi Musa tenggelam ke laut juga, tetapi lautnya terbelah dan tidak semuanya seperti itu. Laut yang dilewati Nabi Musa saya terbelah untuk memberikan jalan kepada Nabi Musa menyeberang bersama dengan Bani Israel. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel sampai di tepi seberang, maka kemudian laut itu menutup kembali ketika Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah laut itu. Jadi tenggelamnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tidak sama. Sama misalnya dengan menghidupkan kembali orang mati. Ya, pada zamannya Nabi Musa ada juga yang dihidupkan kembali. Yang dihidupkan kembali, itu namanya Bani Israel. Yaitu melalui disuruh menyembelih seekor sapi betina. Nanti setelah sapi betina itu disembelih, lalu kemudian bagian tubuhnya dipukulkan kepada orang meninggal, baru hidup. Karena orang meninggal itu dibunuh, tapi tidak ada yang mengaku sebagai pembunuhnya. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Bukan tangannya Nabi Musa, tetapi melalui sapi betina yang disembelih. Sedangkan pada zaman Nabi Isa, menghidupkan orang mati juga, tapi melalui tangannya Nabi Musa, diusap oleh tangannya Nabi Musa, maka dia hidup. Jadi beda lagi kasusnya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, tidak ada yang persis seperti itu. Baru kemudian Allah mengatakan apa? Basaira. Jadi kejadian-kejadian itu atau mujizat-mujizat itu basair. Basair itu bisa diartikan sebagai argumentasi yang paling rasional. Basair itu bisa diartikan sebagai kacamata kebenaran untuk melihat realitas. Jadi basair itu dari kata basira. Basira, basair itu adalah kacamata hati, kacamata untuk melihat realita yang ada di sekitar kita secara benar. Itu namanya basair. Makanya kalau dikatakan tanda nyata bisa benar, tetapi
tidak selamanya. Kenapa? Karena nanti kata basair ini digunakan di beberapa ayat, tapi makna yang lebih tepatnya adalah sebagai cara untuk melihat realitas yang berada di balik panca indera. Jadi kan ini yang disaksikan panca indera kita kan materi dan bentuk yang terikat ruang waktu. Tapi ada realita di balik yang ditangkap oleh panca indera. Nah, untuk melihat itu namanya basira, basair. Nah, nanti kita lihat. Wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura. Jadi Nabi Musa menjawab kan tadi Fir'aun mengatakan, wahai Musa, saya tidak melihat kamu kecuali hanya seperti orang yang kena sihir. Sekarang Nabi Musa menjawab, wa inni la azunnuka, saya justru yakin kepadamu wahai Fir'aun ya Fir'aun, masbura, bahwa kamu pasti akan binasa kalau begitu terus. Nih, kamu pasti akan binasa, kekuasaanmu akan hancur, kira-kira begitulah. Kekuasaanmu akan hancur, negerimu akan hancur, masbura. Nah, coba kita lihat di sini. Surat Al-Qasas. Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab-kitab suci, yaitu Taurat, mim ba'di ma'ahlaknal qurunal ula, sebelum atau sesudah kami membinasakan generasi-generasi atau peradaban-peradaban yang terdahulu. Peradaban terdahulu Nabi Musa siapa? Contohnya misalnya peradabannya kaumnya Nabi Syuaib di Madian. Kemudian peradaban yang diberikan peradabannya kaumnya Nabi Lut di Sodom dan Gomora. Kemudian Nabi Soleh, kaum Samud, pada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, itu dibinasakan semuanya. Kaumnya tadi Nabi Nuh, semuanya dibinasakan. Nah, jadi dan mereka semua sebelum dibinasakan diturunkan kepadanya kitab suci, seperti mana sekarang Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa. Ya, walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab suci setelah kami menghancurkan peradaban-peradaban terdahulu. Nah, apa gunanya kitab suci ini? Basair. Basair sama tadi nih. Ya. Coba lihat di sini. Basair sama persis tulisannya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ini basair di sini, ya, sama dengan di sini nih, basair juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sama. Nah, basairnya di sini sama. Basairnya sama di sini. Sama persis tulisannya. Nah, di sini disebutkan pandangan, cuma ini pandangan. Karena dari kata basira. Nah, ini disebutnya ini terjemahnya pandangan. Kalau di bawah sini apa terjemahnya? Ya. Kalau Musa telah kami sama terlalu untuk menjadi pelita. Kalau di sini menjadi pelita. Kalau di sini basair ini pelita. Ya. Ini basair alinasi pelita bagi manusia. Jadi beda. Pandangan ini pelita. Ya. Kalau di sini tadi adalah terang nyata. Ya, kan beda-beda. Walaupun hampir mirip. Pelita kan ada terangnya, nyata juga, tapi tidak sama semua terjemahannya. Jadi kesimpulannya basair itu basira, instrumen, alat yang Allah berikan kepada kita untuk menjangkau hal-hal yang tidak dijangkau oleh panca indera. Jadi ulangi, basair itu adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau panca indera. Kita sebut ini sebagai instrumen epistemologi. Ya, untuk mengetahui sesuatu. Jadi basair. Makanya menggunakan kata anzala juga di sini. Kalau di sini anzalanya tadi adalah mujizat. Mujizat itu kan ayat juga. Nah, itu adalah merupakan basair. Ya. Cara untuk melihat realita dengan benar di luar panca indera. Seperti ini juga tadi di sini. Jadi laqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal quruna al-ula basair sebagai kacamata di luar panca indera, kacamata rasional untuk manusia. Ini kitab suci ini adalah basair linnasi wahudan, jadi sama kedudukannya. Ini basair atau wasira, ini hudan warahma la'allahum yatazakkarun. Jadi kitab suci fungsinya pertama sebagai basair untuk seluruh manusia, dan setelah basira kita menemukan
isi atau mengkaji isi Al-Quran, maka Al-Quran menjadi huda, petunjuk, dan rahmat, pelembut hati. La'allahu, mudah-mudahan manusia itu yatazakkar, mengambil pelajaran atau ingat. Itu tujuannya seperti itu. Dalam surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 20. Ini juga ada nih. Hada basair lagi sama tulisannya lagi. Ini pedoman lagi, coba lihat ini pedoman. Jadi dari sekian kata berbeda-beda. Hada basairul linnasi, sama tadi basairul linnas. Wahudan warahmatul liqaumi yuqinun, untuk kaum yang yakin. Nah, di sini sebutkan pedoman, kalau di bawah sini ini pedoman juga. Nah, haza di sini adalah Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an ini seperti tadi juga Taurat adalah basairul linnasi. Jadi kalau kita ingin menjangkau hal-hal yang tidak terjangkau oleh panca indera, ya Al-Quran, kitab suci itu adalah alat yang paling tepat. Nah, setelah mempelajari Al-Quran dengan basirah, barulah kemudian muncul hudan. Jadi kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai rahmat, apabila kita terlebih dahulu melihat Al-Quran dengan basirah kita. Nah, basirah ini Mas Keserba bisa melihat kapan? Apabila dia bening, bersih, suci. Makanya di tempat lain dikatakan Allah mengajarkan kepada kita kitab suci kalau didahului dengan wa yuzakkihim, tazkiyatun nafs. Ingat ayat yang sering kita angkat, ada di surat Al-Imran, ada juga di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, satu yatlu alaihim ayatihi, yang kedua yuzakkihim, baru yang ketiga yu'allimuhumul kitaba, baru yang keempat wal hikmah. Jadi hadza basairul linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minin, itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah kacamata. Tadi kita lihat kacamata. Kalau pedoman ya ini, pedoman ini jadi double ini kalau di sini. Ya. Harusnya bahasa ini kacamata. Ya, kacamata seperti misalnya untuk melihat benda yang jauh sekali pakai teleskop. Ya. Untuk melihat benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, mata kepala kita, pakai namanya mikroskop. Kan ada tuh. Tetapi yang dijangkau teleskop dan mikroskop sama-sama benda material. Sama-sama benda-benda duniawi. Sama-sama terjangkau panca indera, sama-sama dijangkau mata, cuma matanya pakai alat, namanya kacamata pembesar. Ya. Kacamata pembesar itu adalah mikroskop, kacamata pendekat namanya teleskop. Jadi teleskop itu kacamata pendekat, yang jauh kelihatan dekat. Nah, jadi kacamata namanya jemaah sekalian. Nah, ini sebetulnya cocoknya kacamata batin. Kalau tadi teleskop melihat benda yang jauh, kemudian mikroskop melihat benda yang dekat. Kalau ini apa? Melihat sesuatu, melihat realita yang berada di luar jangkauan panca indera, termasuk di luar jangkauan teleskop dan mikroskop. Itulah basair. Dan untuk seluruh manusia, siapapun bisa menggunakannya. Al-Quran ini bisa digunakan untuk seluruh manusia. Karena di tempat lain dikatakan Al-Quran itu adalah hudan linnasi. Di kata-kata hudan linnasi sama dengan basair linnas. Itu sebabnya di sini diartikan pedoman, pada sebetulnya maknanya beda karena hudan di sini. Jadi artinya apa? Ini adalah kacamata yang cocok dipakai seluruh manusia. Karena kita ini semuanya bisa dikatakan kita ini adalah rabun non indrawi. Ya, kalau tidak dicangkul oleh panca indera kita rabun. Nah, untuk menghindari rabun itu kita pakai kacamata. Kacamata itu yang sekarang adalah Al-Quran. Pada zamannya Nabi Musa adalah Taurat. Ada basairul linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumi yuqinun. Untuk kaum yang yakin, ini yakin. Karena yakin itu kan adalah di luar dari jangkauan panca indera. Makanya ketika berbicara tentang akhirat, Allah juga menggunakan kata yakin. Apalagi dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebelumnya. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Akhirat yakin. Sekarang ayat 103. Mas kan bisa lihat laut ini, anggaplah laut ini laut merah ya. Nah, ini yang namanya laut itu tidak mungkin bisa terbelah. Tidak mungkin, karena air itu sifatnya kan bersifat sambung ya, bersifat kapilarisasi.
bersifat bejana berhubungan. Jadi tidak bisa dipisahkan kecuali ada temboknya, ada wadahnya. Kalau disatukan dalam bentuk lautan seperti ini nggak mungkin terbelah. Kalau misalnya kelihatan terbelah ya itu pasti karena dangkal. Jadi ada mungkin airnya surut, kemudian di sepanjang garis itu ada tanah yang tinggi, nah itu bukan terbelah airnya, tetapi karena surut, ya, surut airnya, kemudian muncullah tanah-tanah yang agak tinggi, yang lebih tinggi dari permukaan air, bukan karena airnya terbelah. Jadi istilahnya muncul wadah baru yang membedakan dua bagian laut tersebut. Tapi kalau ini benar-benar terbelah, dan itulah mukjizat. Karena sering kita lihat ada postingan-postingan di YouTube di mana atau analisa bahwa di suatu tempat itu air terbelah. Padahal yang terjadi di sana adalah air surut. Karena surut itu ada kalanya surut sekali sebagaimana pasang. Pasang itu ada kalanya tinggi sekali sehingga disebut dengan rob. Jadi yang namanya banjir rob itu adalah ketika puncak pasang paling tinggi. Nah, jadi kalau ada puncak pasang, ada puncak surut. Puncak surut itu rendah sekali airnya. Nah, kalau itu fenomena bukan mujizat namanya, itu fenomena alam. Sedangkan mujizat ini adalah bukan fenomena alam. Farada ayyastafizzahum minal ardi. Maka kemudian dia Fir'aun berkehendak untuk yastafizzahum, untuk mengusir mereka. Humnya di sini adalah Nabi Musa, kemudian Harun dan juga Bani Israel. Minal ardi, dari bumi Mesir. Jadi minal ardi dari bumi Mesir. Jadi Fir'aun ingin mengusir Musa dan Bani Israel minal ardi dari bumi Mesir, tapi apa yang terjadi? Fa'agraknahu, kami menenggelamkannya. Jadi agraknahu itu kami menenggelamkannya. Agraknahu. Waman ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Jadi perhatikan ya mas kalian di sini, ma'ahu. Huknya di sini adalah Fir'aun. Jadi huknya sama, huknya di sini sama. Jadi sama-sama Fir'aun di sini, Fir'aun. Kami tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersama Fir'aun. Jadi orang yang bersama Fir'aun tenggelam. Jadi nanti di akhirat Fir'aun masuk neraka dan orang-orang yang bersama Fir'aun di dunia. Siapakah yang bersama Fir'aun? Apakah yang pada zaman Nabi Musa? Tidak, sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman tetap ada orang yang bersifat seperti Fir'aun. Kita anggap sebagai Fir'aun juga. Dan orang-orang bersamanya ma'ahu juga. Makanya berkaitan dengan nabi-nabi juga nanti dikatakan kebalikannya. Kalau ini kan tenggelamkan. Kalau berkaitan nabi, fa'anjainahu waman amanu ma'ahu. Atau walladzina amanu ma'ahu. Jadi nanti juga kalau untuk nabi-nabi dikatakan fa'anjainahu, kami menyelamatkan nabinya, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman ma'ahu bersamanya juga. Nah, makanya pembahasan kita di surat Al-Isra ayat 71 bahwa nanti di akhirat kita dipanggil bersama imamnya masing-masing. Yaumana da'ukulla unasin bi imamihim. Jadi yang berimam kepada Fir'aun, ya dia ikut kepada Fir'aun. Yang berimam kepada Nabi Muhammad dan manusia-manusia suci, ya ikut kepada Nabi Muhammad. Jadi nanti akan sama-sama imamnya di akhirat. Nah, karena kata-katanya ini, fa'agraknahu waman ma'ahu. Jami'ah semuanya. Jadi semua orang-orang bersamanya tanpa kecuali. Begitu juga dengan Nabi. Fa'anjainahu walladina amanu ma'ahu. Jami'ah juga, semuanya juga. Jadi kita tinggal memilih ikut bersama Fir'aun kah atau ikut bersama Nabi Musa kah. Dan ingat setiap saat selalu ada Nabi Musanya dan ada Fir'aunnya. Ya, pada zaman Nabi Muhammad pasti ada juga. Setiap masa sampai sekarang juga ada begitu. Ada Nabi Musanya dan ada Fir'aunnya. Kita tinggal mau ikut yang mana. Karena nanti ini akan terjadi di akhirat. Nanti di akhirat ini agrakna ini tenggelamkan ke dalam api neraka. Dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Sebaliknya orang yang Nabi nanti diselamatkan ke dalam sorga. Dan orang-orang yang beriman bersamanya juga semuanya. Jadi kita tinggal memilih. Kita mau ikut yang mana. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada juga masalah kalau kita menolaknya. Cuma masalahnya nanti akibatnya. Ada akibatnya. Setiap kita melakukan keburukan, ada akibatnya.
baik di dunia ataupun di akhirat. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 50 Allah berfirman, "Wa id faraqna bikumul bahra." Dan ingatlah tatkala kami membelah lautan untuk kalian, maksudnya untuk memberi jalan kepada kalian. Siapa kalian di sini? Nabi Musa dan Bani Israel. Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian ini. Perhatikan. Jadi kumnya di sini kepada siapa? Nabi Musa dan orang-orang bersamanya tadi ini. Fa'anjainakum disingkat saja. Di tempat lain dikatakan fa'anjainahu waladina amanu mahu. Kalau di sini singkat, kami menyelamatkan kalian. Siapa kalian? Yaitu Nabi Musa dan Bani Israel. Wa garakna, dan kami menenggelamkan ala Fir'auna, pengikut-pengikut Fir'aun, wa antum tanzurun, sementara kalian semua melihatnya. Artinya bisa kita baca sejarahnya, ceritanya di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambi. Setiap umat-umat yang dibinasakan karena dosa-dosanya. Ya, bukan karena Allah. Maka bagaimana caranya Allah membinasakan mereka ataukah mengazab mereka? Faminhum man arsalna alaihim hasiban. Di antara mereka ada yang kami kirimkan kepadanya lontaran-lontaran batu panas, batu kerikil dari langit. Wa minhum man akhazathu sayhatu. Ada yang kami binasakan dengan suara keras mengguntur seperti kaumnya kaum Ad. Wa minhum man khasafna bihil arda. Dan ada di antara mereka yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Qorun dan orang-orangnya. Wa minhum man agrakna, dan ada yang kami tenggelamkan seperti pada umatnya Nabi Nuh dan umatnya pada Fir'aun dan pengikutnya, kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Fir'aun. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan bukan Allah yang menzalim mereka. Ini adalah disclaimer dari Allah nih. Bukan Allah yang menzalim mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun. Mereka sendiri yang menzalim mereka. Nah, jemaah sekalian membaca ayat-ayat seperti ini, jangan bayangkan tenggelam beneran seperti kaumnya Nabi Nuh dengan kaumnya Fir'aun. Memang ada begitu, tapi tidak selamanya begitu. Bisa kita tenggelam dalam problematika, bisa kita tenggelam dalam kehancuran, bisa kita tenggelam dalam kerusakan. Coba saya kita lihat sekarang, Eropa sekarang lagi terpuruk. Eropa sekarang lagi mundur drastis. Sampai ditinggalkan oleh Amerika. Amerika bulan November yang lalu Donald Trump mengeluarkan yang disebut dengan National Secret strategi security ya, secret national security strategi keamanan nasional, dan itu sudah mengeluarkan Eropa Barat di sana. Justru yang merangkul Cina dan Rusia. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Mereka akan hancur semuanya. Jadi Allah tidak mungkin buta. Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan buruk mereka dan akan dibinasakan. Allah mengatakan kami menenggelamkan mereka. Kemudian ayat 104. Perhatikan gambar ini jemaah sekalian, ini adalah kota Tel Aviv ya. Kota Tel Aviv itu di depan sana ada apa tuh? Ada layar besar. Di situ nanti muncul bendera Israel ya. Bendera Daud gitu. Dan ini adalah tanahnya orang-orang Palestina tadinya. Orang-orang Palestina dibunuh, disiksa, dibakar rumahnya, dibuldoser tanaman-tanamannya, akhirnya kemudian mereka terpaksa lari, tersingkir, yang masih hidup tersingkir, lari, berdiaspora, ada yang mengungsi ke Mesir, mengungsi ke Yordania, mengungsi ke Lebanon, mengungsi ke Suriah dan sebagainya. Yang masih tidak mengungsi dipaksa dikumpulkan, misalnya tadinya bertebaran di berbagai tempat, dikumpulkan di Gaza, maka jadilah Gaza sebagai daerah terpadat di dunia, seperti itu. Wa qulna min ba'di, dan kami berfirman min ba'di setelahnya Nabi Musa ya, li Bani Israel, kepada Bani Israel, setelah selamat dari kejaran Fir'aun tadi. Kami berfirman kepada Bani Israel,
Jadi khusus Bani Israel ini. Uskunul arda, tinggallah di bumi. Bumi apa? Di bumi ini, terutama di sekitar Mesir setelah keluar dari Mesir, yaitu Baitul Maqdis, Palestina lah sekarang. Tinggallah di situ di bumi Palestina. Faidza ja'a wa'dul akhirah, tapi apabila datang janji yang kedua, janji yang terakhir. Nah, di sini kita lihat menggunakan kata-kata mana tadi ini? Apabila masa berbangkit datang. Kalau di sini faidza ja'a nih. Ja'a wa'dul akhirah, di bawah sini di apa namanya? Diterjemahkan masa berbangkit datang. Di bawah ini. Jadi al-akhirah di sini diartikan berbangkit. Faidza ja'a wa'dul akhirah, apabila datang. Padahal sebetulnya artinya nih janji yang terakhir. Kenapa janji yang terakhir? Karena ada janji yang pertama, wa'dul ula atau wa'ulahuma. Ya, jadi faidza ja'a wa'dul akhirah, apabila janji yang kedua datang, nah, ji'na kami datangkan kembali kamu ke negeri tadi itu, ke negeri ini. Jadi dia akan tinggal di sini, setelah itu dia terusir, kemudian dia datang lagi ke sini. Nah, kalau dia datang ke sini berarti janji kedua akan terjadi, lalu kemudian mereka akan bercampur di sana. Nah, Lafifah. Nah, sebelum kita terangkan ini, lalu kalau begitu bagaimana menjelaskan ayat ini? Ayat ini adalah kelanjutan dari surat Al-Isra, ini masih surat Al-Isra. Jadi sebetulnya tidak perlu kita mengatakan berbangkit, hari berbangkit datang. Bisa juga berbangkit yang bukan hari akhirat. Ya, ketika nanti pemimpin dunia sudah berbangkit. Nah, itu bisa. Jadi kata-kata faiza ja'a wa'dul akhirah, kita harus menemukan kata wa'dul ula di mana? Di awal surat ini. Karena surat ini setelah berbicara tentang Isra Miraj, lalu kemudian bicara tentang Bani Israel. Mari kita lihat. Mari kita lihat di sini nih, surat Al-Isra. Di surat Al-Isra kita ayat 4, ini 17:4. Wa qadaina ila Bani Israel, dan kami telah menetapkan untuk Bani Israel fil kitabi, di dalam kitab suci termasuk Taurat, la tufsiduna fil ardi marratain, kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan membuat kesombongan yang sebesar-besarnya. Sombong sekarang terjadi. Nah, jadi berapa kali? Marratain 2 kali kan ini. La tufsiduna fil ardi marratain, 2 kali di sini nih, marratain 2 kali. Nah, dikatakan di sini, faidza ja'a wa'dul ulahuma. Jadi wa'dul ulahuma artinya apa? Kali yang pertama kan ini adalah 2 kali. Jadi kali yang pertama adalah wa'dul ulahuma. Jadi faidza ja'a wa'dul ulahuma, apabila janji pertama datang, yaitu ketika datang tinggal di bumi tadi itu, lalu kemudian mereka membuat kekacauan, diusir keluar. Nah, itu terjadi yang pertama. Ya, ba'asna alaikum ibadalana uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan luar biasa sehingga kemudian mengalahkan mereka, mengusir mereka. Fajasu khilala diyar, mengusir mereka dari daerah itu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji yang pertama ini, wa'dulahum ini sudah terjadi. Jadi pada saat ayat ini turun, wa kana wa'dan maf'ula, janji yang pertama ini sudah terjadi nih. Janji yang pertama sudah terjadi. Nah, baru kemudian muncullah di sini, ya. Faiza ja'a wa'dul akhirah. Jadi baru kita bisa paham. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kebangkitan. Dia adalah kelanjutan dari ayat 4 tadi, ayat 4 dan 5. Faiza ja'a wa'dul akhirah, karena tadi ada wa'dulahuma. Ya. Faiza ja'a wa'dul akhirah, apabila janji yang terakhir telah datang, ji'na kami datangkan bikum kalian. Dan kenapa Lafifah bercampur? Nah, Mas Kaiser bahagia. Jadi sekaranglah terjadi, kita lihat. Ketika sekarang terjadi, mereka datang buat kerusakan kan 2 kali tadi di sini nih. Kamu akan buat kerusakan maratain, la tufsiduna maratain. Yang pertama tadi sudah terjadi. Nah, sekarang perbuatan la tufsiduna ini terjadi lagi, sekali lagi di sini. Terjadi lagi di sini. Kalian terakhir, sekaranglah terjadi di Palestina. Nah, mereka datang di sana apa? Ji'na bikum, kami datangkan kalian. Lafiyah bercampur, artinya apa? Mereka sebetulnya bukan lagi Yahudi murni, sudah bercampur baur, terutama banyak dari Eropa. Jadi banyak sebetulnya di sana orang Eropa yang mau mengambil, membentuk semacam negara baru di sana, seperti mana dulu mereka membentuk negara
di Australia, membentuk negara di Amerika, seperti itu. Jadi ji'na bikum lafifa. Jadi ini jelas kaitannya tadi dengan ayat 4. Jadi ayat 4 diteruskan ke ayat 104. Seperti itu Jemaah sekalian. Jadi ini kita lihat satu ayat lagi. Qala hada. Ya, jadi ini qala hada rahmatur rabbi, kata Zulkarnain, hada rahmatur rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ini. Jadi kalau janji Tuhan sudah datang, ini kata Zulkarnain. Zulkarnain juga adalah penguasa. Faida, tapi penguasa yang adil ya. Faida jaa wa'du rabbi, apabila janji Tuhanku telah datang, ja'alahu dakka, kami akan hancurkannya, kami akan menjadikannya hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan janji Tuhan pasti benar. Nah, ketika Allah mengatakan di sini faida jawadul akhir, apa yang terjadi nantinya? Ujungnya di sini adalah kehancuran. Bagi siapa? Bani Israel. Dan janji Tuhan pasti akan terjadi. Wa kana wa'du rabbi haqqa, kata Zulkarnain. Janji Tuhanku pasti terjadi. Jadi inilah jemaah sekalian yang bisa kita pegang dengan baik, bahwa Israel akan binasa. Kita percaya atau tidak percaya, terserah, tetapi Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi Bani Israel nanti, atau Israel sekarang yang ada, negara Israel di atas Palestina, akan hancur berdasarkan ayat ini, wa kana wa'du rabbi haqqa. Jadi jelas. Ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Ini maksudnya Al-Quran ya. Anzalnahu Al-Quran. Jadi yang dimaksud di sini adalah Al-Quran ini. Yang di bawah. Dengan kebenaranlah kami menurunkan Al-Quran. Wabil haqqi, dan dengan kebenaranlah nazala. Ingat kata nazala. Nazala itu dia Al-Quran turun. Nah, perhatikan. Kalau nazala itu dia turun. Jadi dianya di sini nih. Turun di sini. Jadi dia Al-Quran itu turun. Kalau di sini diturunkan. Jadi kalau di sini Al-Quran pasif, diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Anzalna, kami, kata Allah, menurunkannya melalui Jibril tentunya. Dan di sini dikatakan wabil haqqi nazala, dan dengan kebenaran itu dia turun. Ya. Anzalnahu di sini menjadi nazala. Jadi dua, anzalnahu dan nazala. Berarti tentang turunnya Al-Quran ada 3 kata dalam Al-Quran. Yang pertama anzala, yang kedua nazzala. Ingat, yang kedua nazzala. Ada kata nazzala dalam Al-Quran. Yang ketiga nazala. Jadi ada kata nazala juga dalam Al-Quran itu, jemaah sekalian. Coba kita lihat di sini. Ini dia nazala. Ini surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 106 ini. Dzalika bi anna Allah nazzala. Ini kata nazzala. Ini Z-nya di syadda, di tasdid, di double maksudnya. Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqqi. Sama tadi. Jadi demikian itu karena Allah nazzalal kitaba bil haqqi. Kemarin sama nih. Anzalnahu bil haqqi anzalnahu. Jadi ini kita anggap ini yang kedua. Jadi zalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqqi. Nah, sedangkan kalau di sini anzala wa bil haqqi anzalnahu. Anzala kata dasarnya. Terus di sini nazala. Kita lihat di sini tidak ada tambahan hamzah di depannya, tidak ada juga syadda di atas huruf Z-nya. Tidak ada nazala, bukan nazala, tapi nazala. Jadi 3 berkenan dengan turunnya Al-Quran. Ada kata anzala, ada kata nazala, ada kata nazala. Nah, tentu punya makna yang berbeda-beda. Tapi bukan kesempatan pada malam ini kita bicara bahas, karena ini waktu kita tinggal sedikit. Jadi kesimpulannya adalah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di sini. Ini Ar-Ra'du. Wa kadzalika anzala, ini benar anzal juga. Wa kadzalika, dan begitulah anzalnahu, kami menurunkannya hukman. Jadi ingat, kalau menggunakan kata anzala, rata-rata menggunakan kata kami, anzalnahu. Kalau nazala tadi, Allah di belakangnya. Lihat tadi di sini nih.
Bi annallaha nazala, jadi Allah menurunkan, sungguhnya Allah yang menurunkan. Bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Kalau sedangkan anzalna ini adalah nun, nunnya ada pakai mat, maksudnya kami. Anzalna hukman Arabian. Nah, di sini include di dalamnya Nabi Muhammad kita. Kenapa? Karena ada Arabian di sini. Ya, kami menurunkannya dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Jadi wa kadzalika anzalna hukman Arabian. Nah, jadi jelas ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga di sini. Nazala ini. Dalam Al-Quran, kata nazala kita temukan cuma dua. Ya, yang pertama di dalam ayat ini, nazala di sini. Wabil haqqi nazala. Dan di ayat ini nih. Ya, mana tadi? Ini tadi. Ya, ini. Sorry. Nah, ini dia. Jadi cuma dua ini surat Asy-Syu'ara. Surat yang ke-26 ayat 153. Dan surat Al-Isra tadi ayat 105. Ayat 100, ya 105. Nah, di sini mengangkat kata nazala. Nah, kalau nazala di sini mengangkat kata bihi. Baru turunkan Ruhul Amin. Nazala bihi ar-Ruhul Amin. Ada yang mengartikannya dengan Jibril. Jadi Al-Quran turun bersama dengan Jibril. Nazala bihi Ruhul Amin. Itu mengangkat kata nazala. Nazala bihi Ruhul Amin. Ya. Jadi kalau kita katakan turun itu adalah bisa dari jiwanya Nabi ke luar. Nazala bihi Ruhul Amin. Nah, jadi itulah apa namanya ayat-ayatnya. Kita tutup di ayat ini. Jadi wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazala, tapi intinya adalah semuanya adalah kebenaran. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kecuali mubasysyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sebagai pemberi janji buat reward dan sebagai janji buat punishment, reward and punishment. Jadi kalau basyira itu adalah reward, apresiasi, hadiah. Sedangkan kalau nazira lebih kepada hukuman, punishment. Jadi pendidikan itu harus ada basyirahnya dan ada nazirahnya. Guru itu adalah sekaligus juga basyira wa nadhira. Basyira wa nadhira. Nah, inilah jemaah sekalian pembahasan kita. Kita tutup dulu dengan hadis berikut ini tentang mukjizat. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah diceritakan Rasulullah SAW berkata, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad utiya minal ayati ma misluhu. Jadi katakan begini, mamin, tidak ada satupun nabi di antara nabi-nabi kecuali pasti diberikan kepadanya minal ayat, mujizat-mujizat. Mamislu, yang serupa, maksudnya tidak persis sama. Artinya mujizat itu sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Aman alaihi al-basyaru, supaya apa? Supaya manusia beriman kepadanya. Jadi tujuannya adalah agar manusia beriman kepadanya. Aman alaihi al-basyar, supaya manusia basyar ini beriman kepadanya. Wa inna makana alladhi utitu, sementara adapun yang diturunkan diberikan kepada saya, uti itu diberikan kepada saya, wahyan, adalah wahyu. Jadi mujizat yang diberikan kepada saya adalah wahyu, auhallahu ilayya, yang Allah wahyukan langsung kepada saya. Fa'arju, maka saya berharap an akuna, untuk menjadi aksarahum tabian, sebagai nabi yang paling banyak nanti pengikutnya yaumal kiamah, pada hari kiamat. Kenapa? Karena mujizatnya Al-Quran yang bertahan sampai hari akhir zaman. Kan Al-Quran kan bertahan sampai akhir zaman. Kalau mujizatnya Nabi Musa sudah tidak ada. Mujizatnya Nabi Isa sudah tidak ada. Tapi mujizatnya Nabi Muhammad kita masih ada, yaitu wahyan auhallahu ilayya, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim nomor 2117. Kemudian hadis mujizat terbelahnya bulan. Ini surat Al-Qamar. Ini adalah dari Qatadah an Anas, dari Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas berkata, sa'ala ahlu Makkah, jadi penduduk Mekah bertanya, an yuriyahum ayatan,
agar Nabi memperlihatkan kepada mereka satu mujizat ayatan. Ini sama tadi ayatan, cuma karena tunggal ini ayat, bukan jamak ya, ayatan. Farahu, maka Nabi pun, Allah melalui Nabi, arahu memperlihatkan kepada mereka insyiqaqal qamari, terbelahnya bulan. Jadi insyiqaqal qamari, terbelahnya bulan. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi terbelahnya bulan itu benar-benar terjadi berdasarkan riwayat ini, berdasarkan riwayat dari Anas ini dan Qatada, bahwa benar-benar terbelah bulan sebagai mukjizat ketika orang-orang Mekah meminta kepada Nabi menunjukkan mukjizat itu. Maka terbelahnya bulan ini diabadikan di dalam surat Al-Qamar ya. Kita bisa lihat di surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu surat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamaru. Ya, sungguh hari kiamat itu sudah dekat. Artinya kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Wan syaqqal qamara, dan pada saat itu terbelah bulan ini. Insyaqqal qamar. Sama dengan di sini tadi. Insyiqaqal qamara. Nah, di sini kafnya di double, insyaqqal qamaru. Bulan terbelah. Tapi apa yang terjadi? Wa in yarau ayatan, ketika mereka penduduk Mekah itu melihat mujizat itu mereka berpaling. Wa yaqulu, sambil berkata, sihrun mustamir. Nah, ini mah sihir, kelanjutan dari sihir nabi yang mengaku nabi-nabi terdahulu. Jadi sihir dari para orang-orang terdahulu. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, jemaah sekalian sebagai itulah pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita berdiskusi, kita dulu baca tahlilan singkat ya untuk almarhum. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kita akan membaca tahlil singkat untuk Ananda almarhum Muhammad Guntur Kharisma bin Hendra Herdiansyah. Ulangi lagi, untuk almarhum Muhammad Guntur Kharisma bin Hendra Herdiansyah. Jadi kita nanti berdoa atas membaca ayat-ayat Al-Quran dan tahlil atas nama ini. Ya. Nanti kita tinggal ikuti di sini. Ya, ada nanti. Ala hadiniya wa likulladin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa hurmatil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha, khususan ila almarhum Muhammad Guntur Kharisma bin Hendra Herdiansyah alaihil Fatiha ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Nah sekali mari kita sama-sama berdoa untuk almarhum Nanda Muhammad Guntur Karisma bin Hendra Herdiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamdan na'min hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karimatin sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila almarhum Muhammad Guntur Karisma bin Hendra Herdiansyah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan almarhum Muhammad Guntur Karisma bin Hendra Herdiansyah. Maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh lainnya. Jadikanlah amal ibadah yang ditinggalkan almarhum menjadi amal jariah baginya, dan jadikanlah anak-anak keluarga yang ditinggalkannya menjadi anak-anak dan keluarga yang saleh dan saleha.
Ya Allah Tuhan kami, apabila Engkau akan menyusulkan kami kepada almarhum, maka susulkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan al-abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah barakallahu fi azim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takziah ya. Ustaz, kembali pada 104 tadi Ustaz. Membawa dalam konteks zaman kita depan mata kita ni di UN Assembly tu hari, bolehkah kita kata dalam peristiwa Gaza tu bila Quran mempamerkan walan tarda anka Yahuda walan Nasara, Yahuda tu sendiri dengan konteks Bani Israel, penggunaan kata Bani Israel, Yahuda dan Bani Israel adalah dua hal berbeza. Bahawa setelah berlaku penaklukan penjajahan Babylon dan Persia, telah bercampur baur pengaruh Babylon dan Persia tadi ke atas Bani Israel sampai mereka kehilangan jati diri. Sampai akhirnya mereka menyerap pakai perkataan-perkataan Persian yang diselitkan di dalam bahasa yang mereka panggil hari ini Ibrani. Padahal itu adalah kacukan bahasa-bahasa yang telah diselang-selitkan. So, sedangkan Bani Israel yang kita kata ni adalah yang asli daripada 12 mata air tadi. So, Zionis Yahudi adalah termasuk Yahuda dalam ayat Quran, sedangkan yang 12 mata air tadi adalah Bani Israel. Beri pencerahan teguran Ustaz. Afwan barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi memang sebagian juga berpendapat seperti ini. Karena di dalam Al-Quran itu terkadang disebut dengan Bani Israel, terkadang juga disebut dengan Yahudi atau Yahuda. Karena Yahudi ini dari Yehuda, dan itu diabadikan di dalam surah Al-Quran tadi yang dibacakan Pak Nur tadi. Surat Al-Baqarah ayat 108, disitu dikatakan, lantar da angkal Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi itu diabadikan bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kau menjadi pengikutnya. Yang terjadi melalui ayat ini bisa kita lihat kenyataannya melalui Palestina. Karena kita tahu bahwa di Palestina itu yang menyebabkan Israel berani melakukan genosida terhadap rakyat Palestina selama hampir 80 tahun ini adalah disebabkan karena dukungan Eropa, dan Eropa adalah Nasrani. Ya, jadi kita tahu Amerika Nasrani, Inggris Nasrani, Prancis Nasrani, Jerman Nasrani. Jadi apapun cabangnya, tetapi kita sebut dengan Nasrani. Itu dikatakan lantar tidak akan pernah senang angka kepada kamu, kepada Islam, al-Yahuda wan Nasara. Jadi kalau mereka kelihatannya senang, itu hanyalah cara saja, bukan hakikat. Cara untuk mewujudkan agenda-agenda besar mereka. Dan kita lihat bahwa mereka juga melakukan penjajahan imperialisme selama 300 tahun kepada bangsa-bangsa lain, termasuk negara-negara Islam. Jadi lantar doa kal Yahuda wal Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu akan mengikuti milah. Milah itu jalan hidup mereka. Maka kita lihat yang di Palestina itu yang disebut dengan mukawamah hanya segelintir kecil kelompok dan negara yang tidak mengikuti tadi, yang tidak ikut kepada hatta tattabi'a millah atau milah mereka. Jadi sudah mayoritas ikut. Kalau negara yang menyatakan dia tidak ikut ya cuma satu, Iran. Sedangkan kalau kelompok-kelompok yang perlawanan yang tidak ikut ya seperti misalnya Ansarullah di Yaman. Kemudian misalnya Hashad Asabi di Irak dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya. Kemudian yang di Lebanon adalah Hizbullah. Yang di dalam Palestina sendiri adalah Hamas. Jadi ini yang disebut dengan kelompok-kelompok mukawamah yang disebut tadi dengan semuanya mengikuti milah mereka. Lantar doa angkal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi milah mereka yang tidak mengikuti milahnya ini disebut dengan mukawamah sekarang. Bertahan untuk tidak ikut mereka. Nah, mukawamah bertahan untuk tidak ikut pada mereka. Dan ini gabungan antara Sunni dan Syiah. Jadi semuanya. Hamas adalah Sunninya,
Hezbollah dan sebagainya dan Syiahnya, tapi intinya adalah kerjasama untuk melakukan perlawanan terhadap mereka yang menjadi eksepsi dari lan tarda angkal Yahuda wala Nasara hatta tattabi millat. Seperti itu. Nah, kalau kemudian tadi bercampur seperti dikata Pak Nur, jadi setelah bercampur kan perjalanannya panjang sekali. Sudah terjadi lafifah di sini, tidak murni lagi. Bahkan yang datang dari barat itu kan sudah bercampur baur lagi dengan Eropa. Ya, jadi tidak murni lagi dengan mereka ras mereka. Ya, jadi ada namanya Askenazi dari Eropa, itu namanya Askenazi. Jadi bukan lagi Yehuda seperti yang dikatakan tadi Pak Nur. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Ada di chat room, Ustaz. Baik. Ini pertanyaan dari Max ya. Bagaimana kita tahu bahwa serangga, belalang, werang, dan lain sebagainya yang datang itu adalah sebuah mazhab datang dari Allah atau sebuah bencana karena kesalahan manusia? Ya, kalau sifatnya merusak dan banyak itu pasti bencana. Kenapa? Karena kan pasti ada kerusakan lingkungan di sana, Max. Contohnya begini. Kalau burung-burung kita buru, kita tangkap dan kita perjualbelikan, akhirnya kan terjadi kelangkaan burung-burung. Apa yang terjadi kemudian? Ya, belalang akan merajalela karena predatornya tidak ada. Jadi terjadi ketimpangan atau terjadi ketidakseimbangan ekologis namanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi selalu ada yang salah. Kita sering menonton di berita di suatu tempat yang dilakukan ini tiba-tiba kemudian banyak. Contohnya misalnya kalau tidak salah waktu zamannya Mao Zedong dulu di Cina, itu burung-burung gereja burung-burung gereja itu diburu, diperintahkan, bahkan itu perintah dari pimpinan partai pusat untuk membunuh burung-burung gereja dan semacamnya. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah burung-burung gereja hilang? Nah, mereka diserang oleh belalang yang luar biasa. Nah, gitu. Jadi pasti karena kesalahan ekologis. Dan seperti kata tadi kan Al-Quran mengatakan kami tidak pernah menzalimi mereka. Mereka lah yang zalim. Jadi pasti akibat perbuatan semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau cuma misalnya hanya belalangnya dalam kondisi proporsional ya nggak masalah. Belalang memang harus ada juga karena ada fungsinya juga. Ya, ada fungsinya juga. Tetapi semua makhluk ini masing-masing punya fungsi ekosistem. Jadi tidak boleh dibinasakan. Ya, seperti misalnya misalnya di masyarakat kita menyerang burung-burung dengan alasan memakan padi. Tapi pada saat yang sama burung-burung bisa diakali sebetulnya selama dia proporsional, dilepaskan diusir. Tapi kalau dia tidak ada, belalang datang. Ya, gitulah seterusnya sehingga kemudian ketika belalang banyak datang, orang misalnya menyemprot padinya dengan zat-zat yang mematikan, akhirnya juga manusia kena efeknya. Walaupun mungkin dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi kesimpulannya kejadian-kejadian ini terjadi karena ulah manusia. Jadi kecuali kalau kejadian-kejadian seperti misalnya musim dingin, musim panas, nah itu adalah biasa saja. Tapi kalau terjadi misalnya sekarang pemanasan global itu adalah akibat perbuatan tangan manusia juga sih sebetulnya. Karena Al-Quran mengatakan zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah perbuatan manusia. Surat Ar-Rum ayat 41. Bizaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi dan tidak dilakukan perbaikan, nantilah berubah menjadi azab, mengarah kepada kebinasaan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.